Polda dah gagalkan tuba kirim emas batang DP berat 10 kg. Wagub Kando dah pimpin Forkopimda bawa bantuan ke Tagulanda. Gagal panen, harga bumbu dapur dan naik di pasar. Tabea, selamat pagi. Bagaimana kondisi kabar hari ini? Torang balik ulang di program Torang Pe Berita Sepekan edisi Sabtu 27 April 2024. Selain itu 3 berita tadi, torang les susadia berita-berita bagus for ngoni mau bau ni akang. Kita Edward Siwi. Ini itu berita selengkapnya cuma di Kompas TV, independen dan terpercaya. Ya, torang memulai itu berita yang pertama, saudara. Tu Polda Sulawesi Utara berhasil bongkar dugaan kasus tindak pidana minerba. Petugas dah kasih gagalkan tu mau kirim emas DP berat 10 kg dengan nilai 13 miliar rupiah. Ini emas 10 kg ada dapa pas tu pelaku dah mau bawa ke Surabaya lewat lapangan udara Samratulangi. Ini nilai polisi dah dapat dari informasi masyarakat. Ada 3 pelaku yang dah dapat tangka. Kong dorang dah tangka pas ada di lapangan udara Samratulangi. Dorang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda dah bilang pas preskon kalau ini kasus ada kasih kembangkan formo telusuri DP lokasi tambang emas ini dah produksi. Ketiga pelaku dapat jerat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 soal pertambangan mineral dan batu bara. Dengan DP ancaman hukuman penjara 5 tahun, denda 100 miliar rupiah. Mana tempat kejadian perkara adalah di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara. Kemudian waktu kejadian kemarin, hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 12:15 WITA. Ini pengungkapan ini dengan modus operandi bahwa para tersangka akan melakukan pengiriman batangan emas yang diduga dari hasil pertambangan emas ilegal yang berada di wilayah hukum Sulawesi Utara melalui Bandara Udara Internasional Samratulangi, Manado, yang kemudian batangan-batangan emas tersebut akan dijual ke Surabaya. Di mana dalam pelaksanaan kronologis penangkapan adalah pada hari Selasa kemarin tanggal 23 April 2024 setelah dibukanya Bandara Udara sekitar jam 12:15 WITA siang, anggota kami di Ditreskrimsus Polda Sulut melaksanakan penyelidikan setelah adanya informasi dari masyarakat. Ya saudara, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara berinisial JK dapat tahan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara atas dugaan korupsi dan beli deng bakase luas tulahan RSUD Walanda Maramis di Minahasa Utara. Akibat DP perbuatan ini negara dah rugi sampai 19,7 miliar rupiah. Selain itu mantan Sekda Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dah tahan 4 orang. Dorang ini ada yang ASN di Pemkab Minut, ASN di rumah sakit dengan 1 orang tokoh agama. Dorang dapat tahan karena dari kasih kembangkan ini dugaan korupsi, pihak kejaksaan dah dapat DP indikasi ada korupsi. Dorang datang pas masih pakai baju kerja. Para tersangka tahan kong sementara ada kurung di rumah tahanan Manado kelas 2A, kong mau tahan selama 20 hari. Tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan penahanan tahap penyidikan terhadap 5 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. 5 orang tersangka ini masing-masing inisial Insinyur JKMA, tersangka YM Escape, tersangka S, tersangka VL SSTP MN, dan tersangka ML. Bahwa para tersangka yaitu tersangka YM, tersangka S, tersangka VL, dan tersangka ML ini secara bersama-sama dengan tersangka JK diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan perluasan
RSUD Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 19.763.500.000 rupiah berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI. Saudara, eksekusi lahan yang terdiri dari 9 rumah di Kecamatan Sario Manado DP akhir ricuh. Warga yang dapat tergusur marah karena dorang rumah mau dapat bongkar karena kalah di pengadilan. Dorang mau mengamu kau mau baribut pak pengacara penggugat. Polisi dah berhasil amankan sampai DP situasi kondusif. Kericuhan dah jadi pas mau mulai tuba eksekusi tu 9 rumah di Jalan Samrat, Sario, Rabu pagi. Ini membongkar rumah atas perintah pengadilan. Warga yang DP rumah dapat gusur dan mengamu karena dorang merasa selama dah tinggal di situ. Adalah itu warga yang sampai histeris dan pingsan karena dorang pe rumah dapat bongkar. Kuasa hukum penggugat dah bilang kalau ini sengketa lahan saudari tahun 2016 lalu antara penggugat John Harry Lombok dan sama-sama dah duduki ni lahan. Saya mulai menangani perkara ini 2016. Itu penomor perkaranya 261. Atas nama pemohon, atas nama kliennya. Klien saya Johnny Harry Londok. Lawan ini penghuni di sini 12 orang. Berapa kakak? Ya, Berapa kakak? 12 kakak. Itu Bapak dari pihak pemohon, no? penggugat. Penggugat. Dengan eksekusi hari ini, saya hanya diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi kepada bersama-sama terkait dengan jawaban-jawaban apalagi yang kita punya detektif terkait dengan perkara tentu nanti di kantor karena di sana ada humas, ada juru bicara. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ke dalam laporan. Sebagai panitera untuk melaksanakan memimpin jalannya pelaksanaan eksekusi berdasarkan surat tugas dari Ketua Pengadilan Negeri Manado. Torangka informasi lain, warga Karame dah heboh dengan penemuan mayat di pinggir sungai Dastondano Kamis siang. Dapat informasi kalau tu korban dah meninggal karena sakit epilepsi. Mayat yang warga dah dapat di pinggir Kuala Dastondano ini di Kelurahan Karame berjenis kelamin laki-laki. Ini mayat pertama kali dapat lihat oleh seorang anak, kong dia lapor pak masyarakat sekitar. Tidak lama tuh personil Polsek Singkil langsung datang evakuasi, kong bawa ke rumah sakit Bayangkara Manado forma otopsi. Mayat pria ini dapat tahu DP nama Zainal Hussein, umur 38 tahun. Wagub Kando udah pimpin Forkopimda bawa bantuan ke Tagulandang. Jangan ke mana-mana karena ini berita mau ada pas kelar ini iklan. Ya, terima kasih, Ngoni masih sama-sama dengan orang di Kompas Manado sepekan. Saudara, status Gunung Ruang so kasih turun ke level 3 siaga. Pemerintah setempat so kasih izin warga Pulau Togelandang balik pada orang pe rumah yang tidak masuk zona bahaya. Warga di pesisir Pulau Togelandang Selasa pagi dapat lihat so mulai beraktivitas pada orang pe rumah setelah sebelumnya ada evakuasi di pengungsian karena terdampak erupsi Gunung Api Ruang. Warga mulai bakasnya bersih halaman rumah dan memperbaiki atap rumah yang so rusak akibat hujan batu dan abu vulkanik gunung. Tim SARLE dapat pantau dan membantu salah satu warga yang terluka karena ada jatuh pas kasih betul DP atap rumah. Pemerintah daerah dan mengimbau warga yang so balik ke rumah supaya tetap waspada dan bajau dari zona bahaya Gunung Ruang. Jadi kami harapkan dengan diturunkannya status menjadi level 3, masyarakat diharapkan kiranya sudah dapat kembali ke rumah masing-masing karena memang status potensi tsunami juga sudah dicabut. Diharapkan masyarakat sudah dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Memang ada beberapa fasilitas yang rusak, tetapi tetap kita upayakan penanganan upaya pelayanan kesehatan
di beberapa puskesmas yang memang masih bagus. Jadi tetap pelayanan kesehatan tetap jalan. Ya, guru dan siswa di Tagulandang semulai kasih bersih dorang pe sekolah karena terkena dampak erupsi Gunung Ruang. Pihak sekolah ada berharap bangunan sekolah boleh cepat diperbaiki supaya itu proses belajar dan mengajar so boleh ada normal ulang. Tu SD Impres Mangiang di Pulau Tagulandang ini salah satu sekolah yang dah kena dampak erupsi Gunung Api Ruang. Atap sekolah rusak karena ada cari akang lava pijar sampai bocor. Bukan yang cuma atap, sampai dengan plafon dan meja kursi rusak. Pihak sekolah sejak Kamis 18 April dah kasih libur murid SD Mangiang. Siswa, guru, dan warga sekitar dah kasih bersih itu sisa material vulkanik di ruang halaman sekolah. Pihak sekolah dah berharap segera ada solusi dengan bantuan for sekolah dengan anak-anak. Lebih khusus tu siswa kelas 6 yang semua masuk ujian semester. Kapan Bu tidak? Sejak hari Selasa ada sekolah, cuma waktunya gunung berasap, so langsung dikasih pulang. Dari tanggal 16 April anak-anak dipulangkan. Iya. Jadi sampai sekarang masih belum. Ibu, sekolah ini apakah kena dampak juga bencana gunung api? Iya. Ya, seperti apa dampaknya nih Bu? Bocor semua ini. Tapi apakah masih bisa digunakan Bu atau butuh perbaikan? Harus butuh perbaikan. Kalau sekarang Bu aktivitas di sekolah bagaimana? Apakah sudah masuk ulangan atau ujian? Sebenarnya anak-anak kelas 6 kemarin itu orang akan mengikuti ujian semester. Tapi karena kondisi ini maka tidak terlaksana. 4 hari. 4 hari tidak sekolah. Ya, Adik tahu kenapa tidak sekolah? Bencana. Kalau Adik suka libur atau suka sekolah? Sekolah. Di kelas berapa sekarang? 3. Kelas 3. Biasa kalau jam begini di sekolah belajar? Iya. Personel Polda Sulut dikerahkan for bantu kasih bersih itu abu vulkanik dengan sisa material erupsi Gunung Api Ruang yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Batuline, Tagulandang. Personel Polda Sulut bersama Polres Sitaro yang dikerahkan ini dah kasih bersih RSUD Tagulandang dari abu dengan material Gunung Ruang. Dapat lihat abu vulkanik dah tutup atap gedung RSUD yang DP kondisi so rusak terkena batu vulkanik. Ini Rumah Sakit Batuline Tagulandang belum beroperasi karena sebelumnya masuk radius 6 km zona larangan. Sementara waktu operasional RSUD dah kasih pindah ke Puskesmas Minanga. Kurang lebih kami ada 100 personil gabungan dari Brimob maupun Polres Kepulauan Sitaro melakukan pembersihan ya sisa-sisa erupsi Gunung Ruang. Sebelum hujan tadi, kami sudah membersihkan di bagian dalam rumah sakit, dan pada selesai hujan ini, kami membersihkan sisa-sisa material yang mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri, material yang sangat tebal, yang memerlukan peralatan sekop untuk mengangkat, maupun kami tempatkan di satu wadah, dan kami kumpulkan di satu tempat, agar supaya nanti dalam waktu yang cepat, keadaan rumah sakit ini bisa pulih dan bisa dipergunakan untuk melayani aktivitas, melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Peduli dengan kondisi anak-anak di pengungsian akibat erupsi Gunung Ruang di Tagulandang, tu relawan dari Tritop Manado dah kasih pendampingan for trauma healing pak anak-anak di Gereja Gemis Shalom Kampung Apeng Salah. Para relawan dari Tritop Manado ini dah berusaha bantu untuk kondisi psikolog anak-anak di pengungsian. Dorang dah bikin banyak kegiatan kreativitas dan terapeutik seperti bermain, bercerita, dan seni lukis. Koordinator tim relawan Yusuf Mandalika bilang kalau dalam situasi sulit seperti ini, penting for bantu kasih hilang rasa trauma akibat ketakutan yang tuh anak-anak karena Gunung Dapolote. Bukan cuma pendampingan trauma healing, Manado Tritop juga ada kasih bantuan pakaian, makanan, dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari, khususnya for anak-anak.
Ya, jadi ini namanya trauma healing. Nah, kami dari Grand Lule memang punya tim outbound yang biasa kasih main dewasa maupun anak-anak. Tapi tujuan kami hari ini khusus untuk anak-anak. Karena sama seperti nama kegiatannya trauma healing, kita mengajak anak-anak untuk lebih fokus ke dunia mereka, yaitu dunia bermain. Dengan harapan mereka tidak lagi mengingat apa yang sudah terjadi, mereka akan lebih enjoy dan menjadi seperti anak-anak normal lainnya. Itu sih tujuannya. Oke. Ya. Ya, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan meninjau langsung keberadaan warga korban erupsi Gunung Ruang di Pulau Tagulandang. Wagub dan Forkopimda Sulutley dah kasih bantuan for warga yang dah jadi korban Gunung Ruang da Polote. Wagub Stephen Kando, Tukapolda Sulut Irjen Pol Yudiawan, Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Chandra Wijaya dampingi berangkat ke Pulau Tagulandang kondorang dan naik KMB Masena milik Basarnas. Tujuannya dorang mau meninjau langsung kondisi para pengungsi khususnya di Kampung Apeng Salah, Kecamatan Tagulandang. Kunjungan ini sekaligus dah kasih bantuan dan dah dengar langsung keluhan pengungsi serta mau evaluasi penanganan bencana selama masa tanggap darurat di lokasi bencana. Menurut pengamatan dan laporan dari Pak Bupati, ternyata penanganan boleh dikatakan sangat baik. Koordinasi antara semua stakeholder, antara pemerintah Kabupaten Sitaro, TNI Polri, Forkopimda Sitaro, TNI Polri, BNPB dan Basarnas, semua berjalan dengan baik. Dan juga dilaporkan tadi bagaimana distribusi bantuan itu sampai saat ini tercukupi dan begitu juga penyalurannya. Alhamdulillah puji Tuhan semua tersalur dengan baik. Lebih daripada itu juga kita melihat bahwa hal-hal ke depan mitigasinya sudah menurut tema saya kalau dibilang sempurna sih tidak, tapi paling tidak kita semua sudah siap membantu mengamankan seluruh masyarakat yang ada di terdampak dari erupsi Gunung Ruang ini. KRI Kakap Deng nomor lambung 811 dah berangkat dari Pelabuhan Dermaga Bicing Satrol Lantamal 8 Bitung pada Rabu sore. For membawa bantuan ke Pulau Tagulandang. Bantuan yang dikirim sedang personel formo dukung keseklar deng cepat tu batangani bencana erupsi Gunung Ruang. Ratusan personel TNI dari 3 matra masing-masing Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dah kasih berangkat deng KRI Kakap ke Pulau Tagulandang. Pemberangkatan personel TNI ini dipimpin Kepala Staf Kodam 13 Merdeka, dipimpin Brigjen TNI Justinus Nono Yulianto, Deng didampingi dan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI 0 Ditangka, Deng Komandan Lanut Samratulangi Marsma TNI Ramot CP Sinaga. Personel Kodam 13 Merdeka data gabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Alam, personel TNI Angkatan Laut serta personel TNI Angkatan Udara for bantu penanganan masa tanggap darurat di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sampai saat ini KRI sudah 6 sorti, berarti ini masuk yang sorti ke-7 untuk melakukan tugas kemanusiaan seperti yang disampaikan oleh Kasdam. Angkatan Laut khususnya Lantamal 8 siap mendukung kebijakan Kodam 13 Merdeka. Sempat dah tutup selama 5 hari, akhirnya penerbangan di Bandara Samratulangi so buka ulang pas hari Senin jam 12 siang. Keputusan dah buka ulang ini dari pihak otoritas bandara Angkasa Pura, Airnav dan koordinasi pihak terkait pas dah evaluasi tu aktivitas Gunung Ruang so turun jauh. Dampak erupsi Gunung Ruang Tagulandang dapat rasa sampai di Manado. Abu vulkanik gunung dah sampai di wilayah udara Manado sampai berganggu tu penerbangan di Bandar Udara Samratulangi Manado. 5 hari bandara dah tutup sampai ribuan penumpang batal berangkat ke daerah-daerah tujuan deng yang mau datang ke Manado. Hari Senin lalu tu otoritas bandara so kasih umumkan kalau bandara so buka ulang. Pakai hasil rapatnya nanti nota kita menunggu sampai di jam 12 baru kami akan mengcancel nota yang sebelumnya, nota sebelumnya. Jadi Bu, artinya penerbangan semuanya? Penerbangan yang di atas di jam 12 itu ada sekitar
12 pesawat yang akan terbang dan arrival. Kita harapkan seperti itu. Oke Bu, berarti ini penerbangan internasional maupun lokal sudah bisa Bu ya? Ya, kita harapkan seperti itu. Oke. Masih sementara juga berdiskusi ya untuk menentukan seperti apa nanti dari Airnav untuk rencananya seperti apa untuk pesawat-pesawat apa saja yang bisa terbang. Masih sama-sama dengan torang di Kompas Manado sepekan, torang iko informasi berikutnya. Harga daging ayam di pasar Pinasungkulan Karombasan mulai turun. Dari awalnya Rp38.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Pas kelar Hari Raya Idul Fitri, harga daging ayam di pasar tradisional Pinasungkulan Kota Manado turun lumayan jauh. Sebelumnya tuh harga daging ayam udah tembus Rp38.000 per kilogram. Sekarang turun Rp35.000 per kilogram. Ini penurunan harga daging ayam, pedagang dah bilang karena permintaan dari konsumen lei dah turun kelar Idul Fitri. Pedagang lei dah berkira kalau ini harga daging ayam mau tambah turun di harga yang biasa. Harga ayam ini turun biasa jadi 38, ini 35. DP penyebabnya? Antara kelar hari raya ini ayam pasokan ayam sebanyak sekali jadi ayam turun. Kelar hari raya. Jadi ada antusiasme pembeli DP. Ya. Tapi ini pembeli masih sepi lantaran masih banyak ikan di rumah atau bagaimana stok. Jadi masih sepi. Bosan-bosan. Ya sementara daging babi di pasar terus naik DP harga. DP kenaikan yang cukup tinggi dah jadi di pasar Beriman Kota Tomohon yang dah tembus sampai Rp150.000 per kilogram. Harga daging babi di pasar Beriman Kota Tomohon dah berapa kali naik dalam 1 minggu ini. Daging babi naik dari harga Rp110.000 menjadi Rp130.000 per kilogram. Kong sekarang jadi Rp150.000 per kilogram. Ternyata ini harga daging babi dan naik karena DP stok yang kurang sekali. Kenaikan harga babi dipicu akibat pedagang susah mau cari ternak babi di peternakan karena masih ada dampak penyakit flu babi yang dah tersebar di wilayah Sulawesi Utara. Sejak minggu berjalan ini, yang 3 hari lalu mulai Senin, Selasa, Rabu, Selasa 50 karena stok kosong. Nah, mulai hari Kamis, babi mulai ada emasnya masuk. Jadi harga mulai stabil, 130. Karena kehabisan stok yang ada biasa ada peternak kecil yang piara babi sekarang ya mereka lagi model trauma dah yang ini virus ini. Karena yang lalu kan mereka keuntungan tidak dapat. Ya mungkin saja orang kasih naik karena apa tuh? Orang pikirkan tuh baru kenal virus babi. Orang mungkin makanan lain naik kuat. Bagaimana dona mesti naik tuh makanan. Babi pe banyak dan mati-mati tuh makanan naik. Naik makanan. Oh malah pernah bapiara berhenti dapat virus babi. Iya. Kalau tetap dong beli kalau memang tuh orang ada duit marga. Sementara itu tuh harga bumbu dapur di pasar tradisional Lolak, Kabupaten Bola Mongondo, naik ulang. Pedagang dah bilang kalau ini harga dan naik karena petani di daerah penghasil ada gagal panen. Harga bumbu dapur yang dah naik di pasar Lolak antara lain jenis bawang merah, rica, dan tomat. Tuh bawang merah yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram, sekarang pedagang dah jual dengan harga Rp60.000 sampai Rp70.000 per kilogram. Sementara tuh harga rica pidis yang sebelumnya DP harga Rp45.000 per kilogram, sekarang dong jual dengan harga Rp70.000 per kilogram. Bukan cuma itu leh, harga tomat yang sebelumnya dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram kini jual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Pedagang dah bilang kalau kenaikan harga bumbu dapur karena gagal panen pak petani. DP sebab karena cuaca yang nyandak tantu. Sebelumnya dijual berapa Bu? Sebelumnya 40, sekarang 70. Naik Bu ya? Iya. Itu alasannya gara-gara apa Pak naik? Mungkin gagal panen atau masih sementara tanam. Iya, dari informasinya seperti itu Bu? Iya. Oke, nah
dengan naiknya bumbu dapur ini bagaimana pembeli? Ada atau? Ada, biasa. Biasa. Kalau bawang merah naik sekarang. Mulai bulan puasa masih penjual 40. Ini so 60. 60.000. Terus harga ricak? Harga ricak so 70 sekarang. Biasa cuma 50, 60. Ini Berarti 70. Iya, berarti ini Bu mengalami kenaikan. Ini karena apa Bu kira-kira? Kurang orang panen. Kurang orang panen. Biasanya diambil di mana so ini? Biasa cuma ambil di sini, no? Kabar bahagia datang dari Richard Eliezer yang torang lebih kenal dengan Barada E. Sekarang pria yang sering dipanggil Icat itu so resmi kaweng dengan DP pujaan hati Duce Maria Angelin Kristianto atau Ling Ling. Dorang pe pemberkatan pernikahan da baking di Gereja Katolik Paroki Raja Damai di Kecamatan Tikala, Kota Manado oleh Pastor John Bompa. Ini pernikahan hari Sabtu minggu lalu DP pemberkatan yang ada baking tertutup. Khusus cuma dihadiri DP kenalan dan keluarga dekat. Dorang pernikahan ini data posting di akun Instagram Roni Talapesi yang adalah pengacara Richard Eliezer. Roni dah unggah foto pernikahan Richard dan Ling Ling. Dapaliale Richard dah pakai jas abu-abu dengan sepatu sneakers putih. Sementara Ling Ling dah pakai gaun pengantin warna putih. Banyak netizen yang dah kasih selamat for Icat dan Ling Ling supaya boleh mau jadi pasangan yang bahagia sampai tua. Tuh berita tadi mau tutup torang pe berita sepekan. Terima kasih sama-sama dengan torang. Mari torang jaga terus ini pemilu biar aman. Selamat coba akhir pekan, nanti torang baku dapat ulang minggu depan. Sampai jumpa.